alaihi wasallam anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa ihsani salihin wa risalana haitana wa tawalla wa tawa'adahum fil 'alam bil 'udwi rabbana afdir 'alaina syarra wa tawaffana muslimin wa qala ta'ala an Ibrahim alaihi salam annahu awsala ilayhi wa ayyahu wa annahu awsala ilayhi alaihi wasallam bil maut ala islam faqala ta'ala wa awsala Ibrahim wa ilayhi wa yaqulu ila qawlihi barakallahu ila muslimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina la ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin min ta'ala rahmatillah hadatsana fi alillah salatan wa salaman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni nurul wahid wa yaqin wa amal malaikatul muqarrabin rabbi zidni 'ilma ya Allah rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa syukur alhamdulillah. Atas segala limpahan rahmat serta nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun, karena nikmat iman, nikmat Islam yang kita terima saat ini, mudah-mudahan Allah tidak cabut dan tidak cabut kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita nanti-nantikan syafaatul ummahnya besok di yaumul qiyamah. Jemaah muslimin muslimin hadirin dan muslimin di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Imam Abdullah bin Abdul Haddad tentang ketakwaan yang kiri dan sanawati, di mana beliau menyampaikan bahwa saya kata insan ana ayyuhina nasaru al-Islam, bahwasanya tidak akan bisa seseorang itu memilih kematian di dalam Islam langsung berdasarkan keinginannya. Jadi manusia selamanya tidak akan bisa memilih, tidak akan bisa menentukan dalam keadaan apa, dalam beragama apa dia mati. Walau kerjaan manusia beda, tetapi semuanya itu merupakan pemberian dari Allah Ta'ala, sehingga seseorang itu bisa meninggal dalam keadaan Islam. Maka dianjurkan adanya ikhtiar, dianjurkan adanya upaya, anjurkan adanya upaya dalam pendidikan agar
ini waktu lama dari semua yang mau Islam. Jadi harus ada upaya dari seseorang tersebut ketika dia menginginkan meninggal dalam keadaan Islam. Jadi harus ada upaya. Harus ada upaya. Yang pertama, dia harus masuk dulu ke dalam agama Islam. Terus yang kedua, orang yang ingin meninggal dalam keadaan baik dan keadaan Islam tanpa bernalar atau muslimun, yaitu dia harus senantiasa menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Terus dia mempunyai cita-cita memang benar. Ya Allah, saya ingin mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Ini yang bicara. Jadi dalam orang, ya Allah, aku ingin mati di dalam ketetapan iman dan Islam saya kepada ini yang saya. Jadi orang yang ingin mati dalam keadaan selamat, Islam selamat itu dia menurut agama Islam, terus dia akan patuhi perintah-perintahnya Allah, terus kemudian dia berniat pengen mati dalam keadaan Islam, dan juga dia harus punya rasa benci ketika punya rasa benci terhadap kematian di luar jalur keselamatan, di luar jalur Islam. Contoh misal kita melihat jenazah, kalau kita lihat kurang bagus, kita tak asyik jenazahnya ini orangnya kurang bagus, jadi bisa diperkirakan untuk seluruh khatimah itu. Kita tidak benci kepada jenazahnya, tapi kita benci terhadap kematian yang seperti itu merupakan upaya kita nanti akan mendapatkan walaupun yang muslim. Jadi kematian itu bisa dijadikan sebagai pelajaran. Bahkan pelajaran paling berharga itu kematian. Jadi kita benci terhadap kematian yang seperti itu, bukan benci pada orang yang ada. Jadi misal kita benci terhadap kondisi kematian seperti. Jadi ketika kita melihat seseorang meninggal yang diperkirakan berdasarkan tanda-tandanya seluruh khatimah begitu, kita langsung ucap alhamdulillah dari Allah, mudah-mudahan aku tidak mati dalam keadaan seperti itu. Makanya kalau tasnya itu ada dekat, tidak hanya mau berbicara kejahatan yang lain, menurut jenazah yang semua yang lain, namanya mandiri kita semua, padahal banyak pelajaran bisa kita ambil dari kita takziah saja, kita melayat saja. Terus upaya yang dilakukan lagi adalah selalu berdoa dengan mendekatkan diri kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya meninggal dalam keadaan selamat, dalam keadaan Islam. Dan semua yang tadi disebutkan dari Muhammad itu merupakan setengah dari sifat-sifatnya Nabi. Jadi Nabi pun itu masih begitu. Sifat-sifatnya Nabi itu begitu, masih minta mati dalam keadaan Islam. Nabi aja masih begitu. Dan juga sifat dari orang-orang soleh, orang solehin, orang-orang soleh juga seperti itu. Nantiasa meminta agar meninggal dalam keadaan selamat, dalam keadaan membawa iman, membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan hanya omong kosong. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
wal ilmi bis-salihin. Nabi Yusuf aja masih begitu, masih minta kepada Allah Subhanahu wa taala, anta wali ya Allah, wa ini pengakil, wa ini yang menguasai, wali wa ini yang menguasai. Jadi berjauh antara urusan dunia dan urusan akhirat. Kalau para muslimin wali ini bisa jadi, maka masalah aku akan terjadi nanti pada bila Islam dengan Islam, wali ini bisa dan masalah yang salah. Jadi memang harus ada upaya dari kita. Begitu juga ahli-ahli sihirnya Fir'aun. Dikatakan di sini diceritakan ahli-ahli sihirnya Fir'aun itu ketika sudah bertobat, terus kemudian diancam lagi sama Fir'aun agar ikut Fir'aun lagi dan tidak menyembah Allah lagi. Mereka akan berdoa, Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, kesabaran kepada orang muslim dan masalah orang yang selamat, yang muslim. Jadi segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu memang harus diupayakan dan juga harus kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian begitu juga dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub alaihissalam. Beliau wasiat kepada putra-putranya, kepada anak-anak cucunya, agar apa? Agar menetapi agama Islam sampai nanti wala tamutunna muslim. Jadi ini yang mencari sekali kita pikirkan, makanya kemarin kita sudah sampaikan tentang doa selamat baca. Itu merupakan bagian dari upaya kita agar apa? Syahadat indal Allah, syahadat indal Allah, tidak syahadat bahwa Allah sebelum meninggal kita iman sebelum di saat meninggal menghilangkan kehilangan Allah, mendapatkan menghilangkan pengampunan setelah kematian. Walau ada misalnya dimudahkan hari ketika yang bisa. Jadi kalau nabi-nabi saja itu minta agar nanti diwafatkan, agar nanti meninggal dalam keadaan selamat, dalam keadaan membawa agama Islam, kenapa kita tidak pernah mau? Contoh yang ada yang kemarin, misalnya kita digoyangkan keimanan kita tentang serangan fajar, kita menggoyangkan ibadah iman serangan fajar, atau janji-janji politik ini menggoyangkan iman. Kita tidak pernah berdoa ya Allah selamatkan dari hal seperti ini, enggak. Kita kalau ya Allah ampunilah aku agar aku selamat dari hal-hal yang seperti ini. Artinya diselamatkan tidak terbuai dari seni politik yang akhirnya juga membuat kita susah ya. Orang-orang yang beriman senantiasa berdoa kepada Allah. Bahkan ketika mereka tidak mendapatkan dari apa yang didapatkan orang lain, itu mereka senang. Mereka itu bilang alhamdulillah, ada yang datang kepada aku bersama pacar. Kenapa? Karena terselamatkan akidahnya, terselamatkan ketafikannya. Kita pun harus berupaya semacam itu. Kita nggak akan bisa
mengikuti bagaimana para nabi dan ulama mengajarkan agar kita mendapatkan keselamatan di hadapan Allah. Jadi intinya harus ada latihan tiap hari, harus ada ikhtiar tiap hari, doa tiap hari, yang semuanya itu merupakan upaya pendekatan kita kepada Allah agar Allah memberikan anugerah kepada kita kematian dalam keadaan selamat. Kamu tunailah wa antum muslimun, kita termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu pemberian Allah. Adapun upaya kita, ikhtiar kita, dan doa-doa kita itu hanya permohonan rayuan kita kepada Allah agar kita diberikan meninggal dalam keadaan selamat tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berbuka puasa, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum